Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Setelah kita lewati firman Allah Ta'ala, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Telah disampaikan, dipetik dari ayat ini, ya, di antaranya tentang kesabaran Nabi Musa. Ya, tentang kesabaran Nabi Musa, dan beliau termasuk salah satu dari deretan para rasul yang digelari ulul azmi minar rusul. Nah, salah satu dari para rasul, sederetan rasul yang digelari dengan ulul azmi minar rusul. Dan telah disampaikan di sini hadis Rasul alaihi salatu wassalam muttafaq alaih ketika mengatakan rahimallahu Musa, riwayat yang lain yarhamallahu Musa, riwayat lain rahmatullahi ala Musa. Apa kelanjutannya? Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Sungguh dia telah disakiti, ya, lebih besar dari ini yang menimpa Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia sabar. Nabi alaihi salatu wassalam menyabdakan hadis itu, ya, terkait dengan apa? Ketika Nabi alaihi salatu wassalam disakiti oleh rajul yang dikenal dengan Dzul Khuwaisirah ketika mengkritisi Nabi kismah pembagian ghanimah perang Hunain, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengkhususkan beberapa orang asyraf yang merupakan Sayyidul Qaum, pemimpin kaumnya, karena maslahat yang diinginkan di balik itu untuk memikat ya mereka agar semakin kokoh dalam Islam. Al-Aqra' ibn Habis, Uyainah ibn Hisn. Nah, kemudian dikritisi, dianggap tidak adil pembagian itu karena hanya diberikan kepada orang-orang tertentu tersebut yang jumlah yang besar. Nah, maka Nabi SAW menghibur dirinya dengan mengucapkan kalimat tadi, rahmatullahi ala Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Jadi di sini juga terdapat apa? Pada ayat ini, ya, apa faedah berikutnya? Ayat ini kaidahnya terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Allah mengatakan wa idh qala Musa liqaumihi, yakni wadhkur, ingatlah wahai Muhammad, Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Musa mengatakan kepada kaumnya lima tu'dzunani.
Hat. Apa faedahnya? Yang terdekat dulu. Hendak. Sudah singgung tadi, tinggal dibahasakan. Nah. Hat. Sampingnya. Belakangnya. Sana. Yang Anda bacakan dari Ibnu Katsir. Masa tidak ingat? Anda bacakan dari Ibnu Katsir. Abdan. Hiburan, tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti oleh orang-orang kafir dari kaumnya dan yang lainnya. Bahwa ini sunnah Allah Subhanahu wa taala fi ar-rusul dan rasul-rasulnya. Nah, bukan hanya menimpa Muhammad alaihi wasallam, tapi menimpa rasul-rasul sebelumnya. Oleh karena itu beliau, jadi pada ayat ini apa kata Ibnu Katsir? Yang Anda bacakan ada dua yang disebutkan Ibnu Katsir. Tasliyah, hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Terdapat perintah untuk bersabar. Nah, dan Nabi diperintah bersabar di akhir surat Al-Ahqaf. Ayat terakhir surat Al-Ahqaf. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wala tasta'jil lahum. Fasbir. Ayat terakhir di surat Al-Ahqaf. Fasbir. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad. Nabi SAW. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebagaimana telah sabar ulul azmi minar rusul. Para rasul yang digelari ulul azmi. Siapa mereka? Di antaranya siapa? Nabi Musa. Saya sebutkan. Siapa saja ulul azmi minar rusul? Siapa saja ulul azmi minar rusul? Faiz. Raja. Siapa saja? Nabi Isa. Dan Nabi Musa sudah tadi. Nabi Isa. Siapa lagi? Yusuf tambahkan. Nabi Ibrahim. Ahmad. InsyaAllah antum di depan sekarang. InsyaAllah ya. Nabi Nuh. Nah. Siapa lagi? Masih kurang ya? Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Secara urutan diutusnya Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad. Nah, adapun urutan afdalnya Muhammad, Ibrahim, ya, kemudian siapa? Musa atau Isa? Nah, terakhir Nuh. Nah, ini. Jadi, seperti yang demokrasi terdapat perintah pada ayat itu kepada Nabi SAW untuk bersabar. Seperti bersabarnya Nabi Musa. Wa idh qala, seperti disampaikan, ya, memahami tafsirnya ada fi'il muqaddar. Fi'il muqaddar itu yang amil, beramal pada id. Id itu apa? Kata ini apa fungsinya, maknanya? Dzarfu zaman, lima madha min zaman. Dzarf, ruang waktu yang lampau dulu. Wadhkur, takdirul kalam, wadhkur id qala Musa liqaumihi. Nah, ingatlah wahai Muhammad Nabi SAW alaihi salatu wassalam, ketika dulu
Musa mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'dzunani. Ini perintah untuk bersabar. Nah, kaitkan tadi dengan ingat ayat terakhir di surat Al-Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah kamu sebagaimana telah bersabar sebelumnya ulul azmi minar rusul. Ya. Wala tasta'jil lahum, dan jangan tergesa-gesa terhadap mereka. Nah, mereka itu ya kaumnya, orang-orang kafir yang menentang Nabi SAW dari kaumnya dan selainnya. Yang tergesa-gesa terhadap mereka. Diminta bersabar, mendakwai mereka. Diminta bersabar ya dalam menanggung, dalam menahan ya gangguan-gangguan mereka. Jadi luar biasa Nabi Musa sabarnya. Nah, Nabi mengatakan rahmatullah alaih ala Musa, rahimallahu Musa, qad udhiya bi aktsar min hadha fasabar. Kemudian datang hadzal mubtadi ad-dad. Siapa? Sayyid Qutb mengatakan Nabi Musa itu orangnya tidak sabar, emosional, temperamental, gampang marah. Astagfirullah. Nah, makanya kata siapa? Ibnu Utsaimin, "Laulal wara' la kaffartu", seandainya bukan wara', saya kafirkan orang ini. Baik. Faedah apa lagi yang dipetik dari ayat? Terkait dengan masalah kesesatan. Nah, secara tinjauan takdir Allah yang memberi hidayah dan menyesatkan siapa? Allah. Yang memberi petunjuk dan menyesatkan Allah SWT, menakdirkan seorang dapat petunjuk atau sesat Allah SWT. Tetapi ya, itu atas pilihan sendiri. Nah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling dari kebenaran, menyimpang, maka Allah SWT palingkan. Jadi berdasarkan pilihan mereka sendiri. Karena setiap orang diberi masyiah, diberi kehendak dan diberi khiyar memilih. Nah, diberi kebebasan memilih antara mengikuti kebenaran atau kesesatan, batilan. Nah, wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan bahwa kebenaran itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Dan siapa mau silakan beriman, dan siapa mau silakan kafir, terserah masing-masing. Yang jelas Nabi diutus, setiap Nabi Rasul diutus basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, dan sudah disebutkan dua ayat yang selaras maknanya dengan ini. Nah, dalam surat Al-An'am dan dalam surat An-Nisa. Baik. Ayat berikutnya. Kita pelajari ayat tafsir ayat berikutnya. Wa idh qala Isa ibn Maryam, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وإذ قال, sama dengan ayat sebelumnya. وإذ قال ya Musa, وإذ قال Isa, sama. Nah, dari segi i'rabnya, yakni id ini dzarf lima madha min az-zaman, ya, merupakan ma'mul amil muqaddar, yaitu ditakdirkan uzkur. Bedanya apa? Bedanya al-waw di sini sebagaimana ditegaskan oleh Syaukani dalam Fathul Qadir, al-waw pada wa idh qala Isa ini waw ataf. Waw ataf. Nah, jadi ini diatafkan kepada idh qala Musa. Adapun waw pada wa idh qala Musa,
wawunya wawu musta'nafah. Jadi tidak semua wawu itu diartikan dan. Tidak semua wawu diartikan dan. Tidak semua wawu itu, huruf wawu itu ataf. Huruf untuk menggandeng. Yang maknanya dan. Ada wawu isti'nafiyah namanya. Wawu isti'nafiyah yaitu huruf wawu yang digunakan untuk memulai kalimat dari awal. Wa idh qala Musa, wawu itu bukan wawu ataf, tidak ada kaitannya. Ya, tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya untuk diatafkan. Ini wawu istinafiyah. Jadi jumlah musta'nafah idh qala, kalimat baru ini. Adapun wa idh qala Isa, maka wawunya dan, yakni diatafkan kepada idh qala Musa, sebagaimana kata Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Nah, ana ingin mengatakan jika antum ingin mendalami i'rab, yakni tafsir ayat per ayat disertai dengan keterangan i'rabnya, ya, maka lihat Fathul Qadir Asy-Syaukani rahimahullah. Nah, baik. Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir dalam menafsirkan disertai dengan penjelasan i'rab. Nah, dan sangat membantu dan memudahkan. Baik. Wa idh qala Isa ibn Maryam, dan ingat pula, kan begitu. Ya, ingat pula ketika dulu Isa ibn Maryam. Nah, karena kita pelajari bahwa ini juga ya salah satu dari ulul azmi minar rusul yang Nabi SAW diperintah disuruh untuk berqudwah dengan kesabaran mereka pada akhir surat Al-Ahqaf. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nah, ketika Isa ibn Maryam berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Inni sesungguhnya aku Rasulullahi, Rasul Allah yang diutus ilaikum kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat. Musaddiqa di sini mansub, dinasab dengan fathah. Kenapa di sini tiba-tiba mansub? Nah, dinasab yani di fathah musaddiqan. Nah, diterangkan oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir karena kedudukan i'rabnya sebagai hal. Mansub alal haliyah. Mansub sebagai hal. Nah, menjelaskan keadaan. Nah, keadaan Nabi Isa yang diutus sebagai Rasul, ya, itu musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasul yatim ba'd ismuhu Ahmad. Mubasysyiran juga mansub, wawunya wawu ataf, diatafkan kepada musaddiqan juga hal. Juga menjelaskan keadaan Nabi Isa yang diutus sebagai Rasul sebagai mubasysyiran. Keadaannya adalah musaddiqan dan mubasysyiran. Musaddiqan artinya membenarkan. Ya. Saya ini, hai Bani Israel, saya ini Rasul Allah yang diutus kepada kalian dalam keadaan musaddiqan, membenarkan lima baina yadayya min at-Taurati, apa yang telah datang sebelumku berupa kitab Taurat.
Nabi Isa alaihissalam membawa kitab Injil. Ya. Nabi Isa diutus sebagai Rasul dengan membawa syariat dengan kitab Injil, itu membenarkan ya apa yang telah datang sebelumnya dari kitab Taurat. Kitab Taurat yang dimaksud adalah yang diberikan kepada Nabi Musa. Nah, kata Ibnu Katsir makna ayat, yakni at-Taurat qad basyarat bi wa ana misdaqu ma akhbarat anhu. Maknanya adalah makna dalam keadaan saya membenarkan kitab Taurat yang telah datang sebelumku, maksudnya kitab Taurat telah memberitakan tentang kedatanganku, bahwa saya akan datang diutus sebagai Rasul kepada Bani Israel. Qad basyarat bi. Kitab Taurat telah memberitakan kabar gembira akan diutusnya aku di tengah-tengah Bani Israel. Wa ana misdaqu ma akhbarat anhu, dan saya adalah bukti, misdaq, bukti membenarkan apa yang telah diberitakan oleh kitab Taurat. Kitab Taurat telah memberitakan berita gembira bahwa aku akan diutus sebagai Rasul di tengah-tengah Bani Israel, dan sekarang saya datang sudah diutus. Ini bukti misdaq, bukti kebenaran berita kitab Taurat. Itu makna musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan dalam keadaan mubasysyiran, membawa kabar gembira, bi rasul, dengan akan diutusnya seorang rasul, ya'ti, rasul itu akan datang. Wa mubasysyiran, dan dalam keadaan mengabarkan berita gembira bi rasul, dengan seorang rasul yang akan diutus, ya'ti, yang akan datang, diutus nanti, min ba'di, setelahku. Rasul itu akan datang setelahku. Siapa Rasul itu? Ismuhu, namanya Ahmad. Ismuhu, nama Rasul itu yang akan datang, Ahmad. Ahmad adalah nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad adalah nama lain Muhammad, khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Jadi jika kitab Taurat mengabarkan berita gembira akan diutusnya Nabi Isa, ya, maka Nabi Isa dengan kitab Injilnya mengabarkan akan diutus Rasul setelahnya, yaitu Ahmad, Nabi Muhammad. Jika demikian, tidak ada uzur bagi orang-orang Yahud untuk kemudian mendustakan Nabi Isa. Saya ini datang sebagai bukti kebenaran apa yang ada pada kitab kalian, kitab Taurat, hai Bani Israel. Nah, kalian berpedoman dengan kitab Taurat.
kitab Taurat dan memberitakan tentang kedatanganku. Ini buktinya, saya sekarang datang. Ya, kalian harus beriman dan mengikuti syariatku. Nabi Isa membawa syariat baru, Rasul. Dia adalah Rasul. Setiap Rasul membawa syariat baru dengan kitab khusus diberikan kepadanya. Kitabnya Injil. Tapi dasar orang-orang Yahudi, mereka mendustakan Nabi Isa, bahkan berupaya untuk membunuhnya, menyalibnya, namun tidak berhasil. Ada seorang pemuda yang diserupakan dengan Nabi Isa, disangka Nabi Isa oleh mereka dan mereka salib. Tapi mereka pun dalam keadaan penuh keraguan tentang itu. Adapun Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit dan akan diturunkan, sampai sekarang masih hidup dan akan diturunkan di akhir zaman. Nah, berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memecahkan salib-salib dan membunuh babi-babi. Nah, dan tidak menerima jizyah, hanya Islam yang diterima. Nah, baik. Dan Nabi Isa ya di tengah-tengah Bani Israel juga mengabarkan busyra, kabar gembira bahwa nanti setelah aku akan datang Rasul. Ya. Namanya Ahmad. Oleh karena itu, sekelompok Bani Israel, orang Yahud, banyak yang hijrah dari Syam ke Madinah. Supaya kita ketahui di sana ada Bani Nadir, Bani Quraidah, ada yang di Khaybar. Nah, mereka menanti-nanti datangnya Rasul yang dikabarkan itu. Namun, ya dasar mereka orang Yahud. Sama sikapnya terhadap siapa? Nabi Isa, mendustakan dan berupaya membunuhnya. Begitu pula mereka. Datang Nabi Muhammad alaihissalam, mereka dustakan Nabi Muhammad alaihissalam, bahkan juga berupaya membunuhnya. Mereka memeranginya, mengkhianatinya, dan upaya membunuhnya sampai pada tingkatan ya racun yang dibubuhkan pada asyatul masmumah, kambing yang dihadiahkan di Khaybar lewat seorang wanita Yahudiyah. Nah, kemudian di sini disebutkan nama Ahmad. Ini salah satu nama Nabi alaihissalam. Nabi alaihissalam memiliki beberapa nama yang menunjukkan sifat. Ya, ada beberapa nama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan, yang juga sekaligus bukan hanya semata nama, tetapi termasuk wasf juga, termasuk wasfun, yakni mengandung sifat yang menunjukkan sifatnya Nabi alaihissalam. Ahmad yang menunjukkan Ahmad dengan Muhammad, ya, yang menunjukkan makna terpuji, ya. Dan nama lainnya, ada sebuah hadis yang mengumpulkan beberapa nama tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan juga Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Inna li asma'an." Sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Hadis muttafaq alaih. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Inna li asma'an." Sesungguhnya aku memiliki nama-nama. Ana Muhammadun. Saya adalah Muhammad.
Wa ana Ahmadu, dan saya adalah Ahmad. Nah, Ahmad bagaimana pada ayat ini? Ismuhu Ahmad. Wa ana al-mahi. 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 Al-mim. Alif. Mad. Kemudian al-ha. Kemudian ya sakinah. Al-mahi. Alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr. Dan saya al-mahi. Alladhi yang maknanya menyifati Nabi bahwa Nabi SAW yamhu Allahu bihi al-kufr. Allah yamhu menghapus, ya, meniadakan dengannya kekufuran. Luar biasa kesabaran dan perjuangan Nabi SAW yang penuh dengan pengorbanan untuk memberantas dan menghilangkan kekufuran sampai pada tahap Makkah, ya, diubah menjadi negeri Islam yang tadinya pusat syirik, dan beliau diusir keluar darinya. Namun toh kembali menaklukkannya dan menjadikannya sebagai negeri Islam pada Fathu Makkah. Ya. Dan berlanjut dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Dan terus perjuangan itu berlanjut, dilanjutkan oleh khalifahnya, para sahabatnya radhiyallahu anhum. Naam. Menghapus, memberantas kekufuran, kesyirikan, dan futuhat. Nah, pembukaan negeri-negeri Islam sampai ke Irak, ke Syam, Mesir, ya, Afrika. Nah, wa ana al-hasiru alladhi yuhsyaru an-nasu ala qadami. Berikutnya wa ana al-hasiru, dan saya al-hasir. Yang keempat, ya, ini nama yang keempat. Al-hasir. Al-hasir alladhi, yang maknanya mengandung sifat yuhsyarun nas ala qadami. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar setelahku. Yakni Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, penutup para Nabi dan Rasul. Setelahnya sudah tidak ada Nabi, sudah ada Rasul. Setelahnya kiamat. Dan orang-orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Wa ana al-aqibu. Wa ana al-aqibu, dan saya al-aqib. Al-aqib yakni nabi terakhir, penutup. Ya, seluruh nabi dan rasul yang terakhir sudah tidak ada setelahnya. Nah, diutus di akhir zaman. Nah, dan juga ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, semakna dengan ini, menyebutkan ana Muhammad wa ana Ahmad wal hashir. Nah, kemudian menyebutkan wal muqaffi, wal muqaffi, wal muqaffi. Al muqaffi semakna dengan al-aqib, yakni yang menutup, ya, para nabi dan rasul yang terakhir diutus di akhir zaman. Wa nabiyyur rahmah wat taubah wal malhamah. Wa nabiyyur rahmati, dan nabi pembawa rahmat, kasih sayang. Wat taubah, nabiyyut taubah, menerima taubat, maaf.
luar biasa. Nah, sampai orang yang membunuh orang yang sangat dicintai Nabi SAW saja, seperti Al-Wahsy, pembunuh Hamzah, ketika masuk Islam diterima dan dimaafkan. Nah, dan yang memutilasi Hamzah yaitu Hind binti Utbah pada Fathu Makkah bersama Abu Sufyan, panglima tertinggi perang Uhud, ketika masuk Islam dimaafkan. Nah, diterima. Tidak balas dendam, tidak lantas kemudian Nabi balas dendam kepada mereka ketika Fathu Makkah. Wal malhamah. Al-malhamah artinya perang. Al-malhamah artinya perang besar. Nabi SAW hidupnya penuh perjuangan, perang-perang besar, perang Badar, perang Uhud dan seterusnya. Supaya dikisahkan dalam sirah. Nah, ini nama-nama Nabi SAW dan sifat-sifat Nabi SAW. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Kemudian lamma yani hina, ketika ja'ahum, dia datang kepada mereka. Siapa ini yang dia datang kepada mereka? Ada dua tafsir. Yang pertama yaitu Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel berdakwah kepada mereka. Tafsir yang kedua mengatakan Nabi Muhammad ketika datang kepada mereka. Dan dua-duanya telah diberitakan kepada Bani Israel sebelum diutusnya. Taurat memberitakan tentang akan diutusnya Nabi Isa. Injil memberitakan akan diutusnya Nabi Muhammad. Namun kemudian tatkala Rasul yang telah diberitakan sebelumnya itu datang ke tengah-tengah mereka, mengajak mereka untuk beriman, dalam keadaan mereka telah tahu beritanya sebelumnya. Ya, imma yang pertama, jika yang dimaksud adalah Nabi Isa berarti telah tahu beritanya sebelumnya dalam kitab Taurat. Imma yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, telah tahu beritanya sebelumnya dalam Injil. Ketika datang kepada mereka, ternyata apa? Mereka falamma ja'ahum bil bayinat, datang dengan bayinat, bukti-bukti kerasulan berupa mukjizat. Ya, kita tahu bersama mukjizatnya Nabi Isa luar biasa. Mukjizatnya adalah mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh para dokter yang ahli sekalipun. Nah, yubriul akmah, orang yang lahir buta bisa melihat, sembuhkan jadi melihat. Nah, bahkan yuhyil mauta, orang mati dihidupkan. Mukjizat. Artinya bukan Nabi Isa pelakunya. Itu mukjizat dari Allah SWT. Allah SWT yang menyembuhkan, Allah yang menghidupkan melalui tangan Nabi Isa sebagai mukjizat. Ya,
bukti kebenaran bahwa dia Rasul. Nah, begitu pula mukjizat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quran dan mukjizat lainnya. Ketika datang bayinat tersebut, qalu, mereka mengatakan, hadza sihrun mubin. Mereka mengatakan, hadza, ini yang kau datangkan sihrun mubin, sihir yang nyata. Ini bukan dari Allah, bukan bukti kerasulan, ini sihir. Untuk mendustakan risalah yang dibawa tersebut. Untuk mendustakan risalah syariat yang dibawa oleh Rasul tersebut. Nah, imma Nabi Isa atau Nabi Muhammad. Adapun Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, beliau mengatakan yang pertama tafsir yang pertama aula, lebih tepat, yaitu Nabi Isa. Karena konteks ayat, konteksnya dari awal tentang Nabi Isa. Menurut Asy-Syaukani yang lebih tepat, falamma ja'ahum bil bayyinati siapa? Nabi Isa. Nah, karena konteks kalimat ayat dari awal berita ya tentang Nabi Isa. Nah, yang demikian tuntas tafsir ayat ini. Barakallahu fikum. أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. تفضل. سبحان الله وبحمده. لا إله إلا أنت.